Nah saya ingat nih, kata orang tua dulu kalau misalnya kamu naik haji, ingat dosa-dosa kamu dulu. Langsung saya ingat bang, di situ saya flashback. Oh dulu saya pernah ngambil uang orang tua saya 200.000. Nah ini nih bang, musuh, bukan musuh ya, yang sering saya lihat, yang dari cerita Dozer juga. Ada pocong bang. Nah, hei Muhammad, yalah bum Muhammad, katanya gitu. Muhammad bangun katanya. Astagfirullahaladzim, langsung dia pas dia ngelihat ke atas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, katanya gitu. Sambil ngeliat ke itu, ternyata si security itu ngeliat. Jadi guys, selamat Lebaran Idul Adha buat kalian yang merayakannya ya. Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Silaturahmi sama keluarga itu tetap terjaga. Dan pastinya kita makan sate kambing bareng. Nah, untuk menemani kalian makan sate kambing, buat para elang dan juga Angel Sasset ini ada cerita lanjutan dari Desra. 7 tahun kerja di Hotel Arab. Ini adalah part 2-nya. Sebelum kalian nonton part 2 bisa nonton part 1 di mana Desra ini terkenal sekali dengan kisah Dozer yang hilang di sebuah perkemahan di Jawa Barat. Cerita itu dulu viral dan serem banget. Kalau kalian pengen nonton Dozernya juga boleh. Ra, selesaikan apa yang harus diselesaikan. Diselesaikan apa yang harus diselesaikan, Ra. Tolongan ya, Andranya. Gitu. Nah, sebelum videonya dimulai, gue pengen ngasih tahu sama kalian, jangan sampai ketinggalan nih. Ya, ini kita lagi pre-order kedua. Setelah pre-order pertama itu, 100 lebih baju udah laku nih buat para elang dan RJL Sasset. Jangan sampai ketinggalan. Caranya tuh gampang banget. Tinggal beli di Tokped, Shopee, dan juga bisa WA. Kemarin tuh banyak banget yang beli, sampai ada dari Taiwan dan luar negeri lainnya tuh beli juga. Modelnya keren-keren, ada 5 model, jadi langsung aja kalian pesen, jangan sampai ketinggalan karena ini cuma 2 minggu waktu pre-order yang kedua. Linknya gue taruh di deskripsi. Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Langsung saya tanya ya, Nek, kata saya tuh, Nek Mbah, nah hoyong maehan iya, kata saya tuh. Nah, kenapa pengen ngebunuh ini? Karena dia udah ngambil istri saya, katanya gitu. Ternyata yang nggak sukanya itu dari keluarga pihak laki-laki, yang udah ditelusurin dari keluarga pihak laki-laki, dan si pihak laki-laki itu meninggal bang. Jadi si istrinya kerja di sini, si laki-lakinya meninggal di Indonesia. Nah si Pak Edi ini nggak ngomong mau ke yang namanya di sana ada Sebatal Jin. Tempat apa itu? Ini tuh namanya Kampung Jin. Saya pas ke Kampung Jin ini, saya udah kerja di hotel tuh sekitar 2 tahunan bang, sebelum saya cuti pulang ke Indonesia. Nah setelah ini saya mau nyeritain nih bang, ada cerita lagi terakhir pas saya naik haji, dan juga pas di hotel. Jadi di hotel ini ada cerita lagi bang. Nah pas di Kampung Jin ini bang, sama Pak Edi di Kampung Jin ini, saya tuh kan jalannya tuh lurus bang, dan lurus tuh untuk terakhirnya itu agak kumuh-kumuh kayak gitu nih bang. Kata Pak Edi ini, coba kita masuk aja ke dalam. Beneran Pak Edi, itu sore hari bang. Sore hari, belum gelap. Pas saya masuk ke dalam itu ada rumah yang terbengkalai kayak gitu ya bang. Cuman emang sih ada penunggunya di situ, ada orang gitu, ada manusia maksudnya. Kata saya tuh, Pak Edi beneran ini rumah? Iya beneran katanya, soalnya ya gini-gini juga, dalamannya juga komplit katanya gitu. Oh ya udah. Masuk ke dalam lagi bang, di situ ada pohon. Kalau misalkan apa ya namanya pohon saya nggak tahu. Cuma pohonnya itu berbentuk gini bang. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam itu gelap. Jadi mataharinya tuh ketutup sama pohon itu. Nah pas masuk ke dalam, Pak kok hawanya beda ya? Lah ini di Mekah katanya, di Mekah. Nah, adalah yang kayak gitu mah. Nah pas
masuk agak ke dalam, saya ingat tuh Bang, jalan ke dalam itu ada ayam lagi netes nelurin bertelur, lagi ngeluarin telurnya. Saya ngelihat di belakang ayam itu ada anak kecil yang nggak lagi ngeliat Bang. Dan anak kecil hampir sama persis sama kayak, ingat Bang yang saya cerita di hotel, ada anak kecil yang loncat-loncat di kasur. Nah mukanya sama, mirip kayak itu. Lagi ngeliatin telur itu, lagi ngeliatin ayam bertelur. Itu Pak Edi, udah jangan dilihat katanya, jangan dilihat, udah kita jalan aja. Jalan-jalan lagi, Pak Edi saya penasaran, saya pengen lihat, jangan dilihat katanya gitu, jangan noleh ke belakang. Ya saya penasaran kan, saya noleh ke belakang, ternyata nggak ada Bang. Anak kecil itu kalau misalkan lari, ini pasti ada, soalnya di samping ada daun-daunnya, pasti kelihatan lah kalau lari. Pak Edi nggak ada, kata saya tuh nggak ada. Kamu dilihat, Pak Edi marah, kamu dilihat. Iya Pak Edi. Pas saya ngelihat ke depan lagi, udah noleh lagi, ada anak kecil itu lagi berdiri gini, sambil ketawa. Saya nggak nyerita ya, kalau misalkan anak kecil itu mirip yang kayak di situ. Saya nggak nyerita. Ada di depan ya, kata Pak Edi itu. Iya Pak. Iya saya pernah ngalamin kayak gini katanya. Oh ya udah kita cuekin aja. Saya cuek, terus jadi kan letter U kayak gitu Bang. Letter U kayak gitu, dan di atas itu kita bisa ngelihat suasana kota Mekah. Saya ngelihat ke atas, pas ngelihat ke atas, ngelihat suasana kota Mekah itu udah hilang Bang. Maksudnya udah hilang rasa takut gitu. Ketakjuban saya gitu ngelihat jam yang besar itu loh yang ada di Mekah. Saya bilang ke Pak Edi, Pak, kata saya tuh sebenarnya saya tuh sering diganggu Pak di hotel, kata saya tuh. Lah udah nggak aneh katanya kalau misalkan di hotel kamu tuh, katanya gitu. Iya bener gitu Pak. Iya banyak ceritanya. Dan si Pak Edi ini ternyata udah lama di situ Bang. Kerja di situ udah lama. Dia tuh kerja punya majikan, tapi kesehariannya kalau misalkan malam, jadi dia di waktu jam 6 dia pulang, soalnya nganterin kerja aja, jam 6-nya dia naksi. Nah si Pak Edi bilang, ya saya banyak lah cerita tentang hotel kamu. Oh ya udah, yuk langsung kita umroh lah. Udah di situ kita umroh di situ. Nah udah itu pulang lagi. Nah ini Bang, kita masuk ke hajian ya, pas saya naik haji nih. Ini naik haji, alhamdulillah ya Bang, saya naik haji, terus saya ngehajiin almarhum orang tua saya dua-duanya, sama uwa sama kakek. Nah pas hajian naik hajiin niatin buat orang tua, alhamdulillah saya bisa nyium Hajar Aswad. Nah mungkin karena saya orangnya nakal ya Bang ya, maksudnya ya gitulah. Pas saya naik haji sendiri saya nggak bisa Bang. Dan banyak hukum karma lah ya. Nih contohnya gini Bang, maaf ya Bang ya. Saya dulu kalau misalkan jajan minta ke orang tua, dikasihlah segini sama orang tua. Ini kurang. Orang tua nggak ada, saya ngambil. Nah, cerita ngambil ini, saya tuh lagi wudhu nih Bang, lagi wudhu pas naik haji tuh lagi wudhu. Ini tuh gesper saya. Jadi ada tempat buat nyimpen barang di atas. Gesper saya, dan saya tahu persis itu ada dompet saya, dan saya juga tahu persis ada berapa uang di dalam. Dan waktu itu saya ngambil tuh antara 200 ribu lah ya, 200 ribu dari orang tua. Dan anehnya lagi, saya hilang itu 200 real di situ. Jadi 100 real itu 1 lembar, jadi 2 lembar hilang. Dan saya ingat persis saya punya uang 300 real di situ, dan 200-nya hilang. Kalau misalkan ada yang ngambil, pastilah si gesper buat naik haji itu Bang, tahu kan? Si gesper naik haji kan ada buat nyelipin dompet di sini. Pasti kebuka kan? Ini nggak ada, cuman uang 200 nggak ada. Nah saya ingat nih, kata orang tua dulu, kalau misalkan kamu naik haji, ingat dosa-dosa kamu dulu. Langsung saya ingat Bang di situ, saya flashback. Oh, dulu saya pernah ngambil uang orang tua saya 200 ribu. Nah, ini yang keduanya. Yang keduanya, dulu saya kalau misalkan ada orangnya di sini, saya minta maaf. Saya mukul orang itu, dia ternyata dia nggak salah, dan dia ikhlas gitu. Saya pukul, dia ikhlas.
Itu waktu saya SMP. Ini pas saya jalan ke waktu itu antara masuk bab apalah gitu di Mekah, ada bab, saya kurang tahu bab apa, dan ada orang Bengali ya, Bangladesh lagi ngambil karpet, beberapa orang, ada mungkin 3 atau 4 orang, dan si karpet itu nggak tahu apanya mukul saya bang, ini sampai pokoknya ngepukul muka saya sampai jatuh, dan saya sampai jatuh kayak gitu, saya ngeliat orangnya, dan si orang itu cuma ketawa, sama percis saya pas mukul orang itu dan saya ketawa. Nah itu yang kedua. Yang ketiganya nih bang, dulu pas kalau misalkan kita terawehan mau masuk ke Lebaran, pasti tidur di masjid kan. Nah di situ dulu saya waktu kecil nginjek teman saya, nginjek badan teman saya injek sambil lari lagi. Dan waktu itu pas saya tidur, saya diinjek sama orang besar, orang gede lah pokoknya, orang gede, saya diinjek sampai sakitnya minta ampun. Kalau misalkan orang besar itu, ini kan tendanya kan kecil ya bang, kalau misalkan orang bener-bener orang, pasti tendanya ke bawah lah ya. Dan si orang itu pasti nunukin, ini enggak, si orangnya udah nginjek, lari aja kayak saya. Nah itu bang, keanehan waktu naik haji saya. Dan ada lagi sih ceritanya untuk naik haji, cuman itu nggak diceritain. Entah kenapa kayak kebetulan gitu kali ya. Iya, kayak kebetulan. Sama kayak yang dilakuin dulu gitu. Iya, yang pas saya niatin untuk orang tua, kayak yang gampang gitu bang, untuk mencium Hajar Aswad. Dan pas saya naik haji sendiri, saya susahnya minta ampun, pas mau masuk juga, saya ditarik sama askar di sana. Askar itu polisi buat ngejaga yang itu. Dia sambil gini, saya ditarik, jemputnya. Jangan katanya gitu. No. Dia bilang kayak gitu. Ya gitu. Nah, katanya Kang Des ini juga ada lagi ya cerita di hotel yang horor banget. Ada bang. Ini ya pas mau saya skip banyak sih bang. Cerita di hotel tuh banyak. Ini saya ambil yang menurut saya gak masuk di akal ya bang ya. Yang benar-benar serem gitu. Nah, tunggu dulu guys, yang mana ini? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Selesaikan apa yang harus diselesaikan. Diselesaikan apa yang harus diselesaikan. Tolongan nyandranya. Nah jadi guys, sebelum dilanjut, gue sorry nih ya kalau misalnya dari tadi gesturnya kurang nyaman ya. Karena dari tadi gue lagi pakai magic spray. Dimana badan gue ini lagi sakit banget nih. Kalau nggak gara-gara Kang Des sama kalian udah nggak jadi syuting nih. Nah, gimana Kang Des yang cerita di hotel nih? Ini yang cerita di hotel ini waktu tahun 2013 bang. Waktu saya udah beberapa tahun dan juga saya udah cuti. Terus saya banyak sih kejadian di situ yang untuk lebih serem-seremnya pas saya mau pulang bang. Sekitar 2 bulan mau pulang. Di situ saya udah pesen tiket ya. Saya udah bilang ke pihak HRD juga, udah bilang ke bos saya juga, ke manajer saya juga. Saya mau udahan aja kerja kata saya tuh. Karena ada beberapa hal yang mengharuskan saya balik ke Indonesia, kerja di Indonesia gitu bang. Setelah berapa? Itu setelah 7 tahunan. Setelah 7 tahun? Iya 7 tahunan. Nah akhir cerita ini ya bang, pas saya sekitar 2 bulanan lah ya bang, 2 bulanan. Terus si Anton udah pulang ya bang ke Filipina. Si Anton udah pulang, terus si Vijay ini orang India, dia pindah bang sesama ke orang India lagi. Jadi nggak mau di apartemen itu. Namanya Vijay ya? Vijay. Biasa kan orang India kayak gitu bang. Ini nama samaran lah bang. Oh, iya. Terus, nah otomatis di apartemen ini cuma saya sendiri ya bang. Saya di situ sendiri. Saya bilang ke bos saya, kalau emang nggak ada karyawan lagi kata saya tuh di sini. Nanti ada katanya sekitar sebulan atau 2 bulanan lagi. Saya udah pesen visa saya udah kirim visa ke Indonesia.
Oh ya udah. Jadi itu selama beberapa bulan saya sendiri di apartemen itu. Nah ini saya pas shift sore ya bang, sekitar jam 10-an. Di situ waktu itu ada pernikahan. Jadi kalau misalkan nikahan orang-orang sana, orang laki-laki sama orang laki-laki, orang perempuan sama perempuan. Jadi nggak bisa disatu gitu. Jadi beda ballroom. Nah itu terjadi di lantai 5. Nah saya disuruh sama eksekutif housekeeping di sana, tolong pantau untuk di lantai 5 tapi bagian perempuan. Nah kata saya tuh, saya kan nggak bisa masuk pak. Kata saya tuh, saya nggak bisa masuk kalau misalkan ke gedung perempuan. Enggak, kamu di luar aja, diam di luar aja katanya gitu. Oh ya udah, tapi nggak masuk ke dalam kan? Kata enggak, kalau masuk ke dalam ada karyawan perempuan, tapi karyawan perempuannya orang sana bang, bukan orang Indonesia. Nah udah di situ sekitar jam 10, saya kan bete bang di sana, nggak ada laki-laki, cuman yang lewat perempuan doang. Ah ya udah, saya bilang saya mau ke atas dulu, kata saya tuh ke karyawan yang perempuan, yang karyawan cabutan lah kalau kata saya. Saya mau ke atas dulu, kata saya tuh mau ngecek dulu di atas. Nah, saya ngopi kan bang di atas. Nah di rooftop itu saya sendirian bang ngopi di sana, ngerokok, ngelihat juga CCTV kalau misalkan ada tempat yang aman untuk ngerokok di sana di atas. Saya ngerokok lagi enak-enak ngerokok aja bang gini. Abang masih ingat yang perempuan itu, yang perempuan ngelayang yang di ujung. Nah itu kan dekat sama saya tempat ngerokok. Itu ada lagi bang di situ. Dan yang anehnya dia bilang bahasa Indonesia ke saya dengan ya bukan muka orang Indonesia ya. Dia bilang ke saya, Mas, lagi apa? nah, lah kata saya tuh pertama sih nggak ngelihat bang, mukanya nggak ngelihat, maksudnya nggak kelihatan pertama. Ada ucapan Indonesia kata saya tuh. Dimana ngeliat celingak-celinguk, nah, mungkin halusinasi saya, kedengaran doang. Ngerokok lagi sambil ngopi, lagi enak lagi. Mas, lagi apa? Ngelihat lagi itu ada bang, si perempuan itu pas ngelihat gitu, itu Allah Akbar, mukanya bang, si mata juga udah keluar, bukan keluar ya bang, kayak yang mau copot lah kayak gitu, darah juga di mana-mana, dan bajunya juga kalau misalkan pertama itu bajunya putih ya, ini bajunya udah kepenuhan darah, udah kucel, rambutnya keacak-acakan bener. Di situ saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa baca-baca yang saya bisa gitu, nggak bisa gerak apapun. Dan pas untungnya ada yang patroli ke atas, security, dan ngelihat saya lagi diem dengan posisi rokok kayak gini, diem, langsung dibangun, disadarin. Hei Muhammad, yalah bum Muhammad, katanya gitu. Muhammad bangun katanya. Astagfirullahaladzim, langsung pas dia ngelihat ke atas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, katanya gitu. Sambil ngeliat ke itu, ternyata si security itu ngeliat, dan security bukan yang seperti dulu ya, yang dari Nigeria, bukan. Ini security baru, sepertinya yang kayaknya dari Mesir lah kayak gitu. Soalnya Mesir kan orangnya gede-gede, ini putih. Dia langsung ngambil saya, narik saya. Nggak ditarik, saya nggak bisa apa-apa. Dia pangku saya bang, digendong langsung saya bawa keluar sama dia. Itu pas ngelihat dia, saya taunya pas ngelihat dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung angkat saya, langsung keluar. Udah di luar gitu, saya dibawa ke bawah, bukan dibawa ke office saya dibawa ke office security. Di office security langsung saya diomelin tuh sama orang yang lama di situ, dan tahu saya kalau misalkan saya ngerokok di situ, terus kalau misalkan istirahat di situ. Terus dia bilang, kenapa kamu dari dulu kalau ngerokok di situ, bukan ada tempat smoking area katanya gitu. Terus kamu kenapa suka di situ doang? Ternyata nih bang, selama ini banyak kejadian yang saya skip ya bang. Banyak kejadian yang saya langgar gitu. Maksudnya saya langgar tuh ternyata di sana juga, kamu nggak boleh ke area sini katanya gitu. Nah udah gitu,
Itu sekitar jam 11-an lah bang. 11-an saya waktu pulang. Terus saya bilang, yaudah saya mau pulang. Jangan dulu pulang, soalnya acara belum selesai katanya. Yaudah saya bilang ke HK aja, ke manajer saya. Telepon dari front office, saya bilang. Terus saya telepon ke dia, Pak, kalau misalkan saya pulang gimana? Oh nggak boleh katanya, nggak boleh, nanti setelah selesai acara. Terus saya nanya tuh ke FO-nya, ini selesai jam berapa? Selesai jam 2. Waduh, kata saya tuh ada berapa jam lagi nih? Ya udah di situ ya badan agak segeran bang, Ini nih bang, bukan musuh ya, yang sering saya lihat, yang dari cerita Dozer juga, ada pocong bang. Nah, ini si pocong ini, saya kan ngecek nih, saya lihat lagi dogbook, oh ini yang shift malam udah datang, shift malam sama saya di briefing lah, saya nggak ceritain masalah saya ngelihat yang kayak gitu, saya briefing, oh sekarang kamu tugas di sini, dan apesnya saya ya bang, yang saya tuh harusnya ditugasin untuk ngejaga di aula perempuan. Nah saya diganti sama si yang shift malam ini. Kamu di sini aja. Saya yang ngecek aja area. Ini nih bang. Ini ada di toilet. Jadi tempat meeting room tuh ada 2 dan 5. Saya pas ngecek di lantai 2. Lantai 2 kan nggak ada acara. Cuma lantai 5 aja yang ada acara. Saya ke lantai 2. Pas ngecek toilet untuk tamu. Jadi toilet tuh ada beberapa. Untuk tamu sama untuk karyawan. Dan untuk tamu pas ngecek. Pas saya buka gini. Jadi pertamanya gitu bang. Saya turun ke bawah, gelap, kondisi gelap. Oh ya udah, saya bilang kan, saya nyalain aja lah kata saya tuh. Saya nyalain semuanya, terang lah semuanya. Saya ngecek pintu pertama bang, ini pas pintu pertama banget. Saya buka gini, itu ada sosok toilet duduk gini, sosok pocong lagi gini bang, duduk gini sambil gini. Baru pertama ini ngelihat pocong di sana bang, pocong di toilet itu. Saya ngebuka kayak gini, langsung si pocongnya lagi duduk gini, ngeliatin gini. Mukanya itu ketutupan sama kain, jadi nggak ada muka, kain doang di sini. Kata saya tuh, ini pocong kata saya tuh. Jadi gimana ya? Bukan kangen ya bang, nggak kangen. Cuman dari ketakutan saya. Terus mungkin apa ya, jadi memori buat saya gitu ya, jadi memori. Pas ngebuka ini, saya teriak pocong loh bang di situ, pocong tapi nggak lari, pocong kata saya tuh. Langsung saya tutup lagi, saya balik lagi ke situ. Tadinya mau langsung balik ke sana, saya nggak tahu perasaan apa, saya balik ke ngecek ke toilet karyawan. Pas ngebuka toilet karyawan kayak gini. Ngebuka lagi, kan ini kaca, tapi kacanya yang nggak bisa kelihatannya bang. Saya ngebuka lagi, dan si pocong itu ada lagi bang, gini. Sekarang nggak duduk, tapi berdiri. Cuman berdiri, kakinya nggak kelihatan gitu. Melayang sih nggak, cuman nggak kelihatan aja. Kayak bayang-bayang kayak gitu. Berdiri kayak gini, dan apa bang, ngelihatnya di sini keluar apa? Kalau misalkan darah keluar dari kain gitu bang, darahnya di dalam tapi keluarnya lewat kain gitu. Jadi ke bawah dan darahnya itu hitam kayak merah tua lah kayak gitu. Ya kata saya tuh, aduh. Dan itu bau banget, bau sebau-baunya. Saya nggak bilang apa-apa, saya cuma tutup, saya jalan lagi. Pas saya jalan lagi, saya baru keingetan bang. Keingetan apa? Teman-teman saya. Teman-teman di mana waktu SMP saya. Ya, abang tahu sendiri kan. Hendra, Sunanto, Asep, Kodir. Dan Dozer bang. Itu. Saya sambil jalan lemes. Nggak takut. Di situ saya nggak takut. Saya cuman keingetan teman-teman saya. Bener-bener saya pas ngelihat pocong itu di sini gitu ya. Ya di hotel itu. Mana teman-teman saya kata saya itu, mana teman-teman saya butuh mereka gitu. Di saat saya ngelihat seperti ini sendirian di negara orang lain, terus
mana teman-teman saya sambil sedih bang, maksudnya mau nangis tapi mau ngehubungin juga nggak ada suara sih, suara juga, suara kayak orang yang merintih kesakitan gitu bang, tapi merintih bener-bener sakit dia tuh, tapi suaranya perempuan. Beneran di situ dengan kesedihan saya nggak takut bang di situ. Lah mana, saya langsung ngomong bahasa Sunda bang di situ. Lah mana kata saya tuh, kalian cuman suara-suara doang kata saya tuh. Tuh yang aslinya kata saya tuh ada di toilet, udah gitu. Saya sedih, bener-bener sedih, maksudnya sedih tuh saya langsung flashback ke teman-teman saya. Nah saya buka lift santai aja. Kan kalau misalkan lift ada bayangan bang ke belakang kayak kaca kayak gitu. Dan di situ tahu nggak bang? Ada pocong itu beberapa biji bang di belakang saya. Kelihatan banget, maksudnya bukan kelihatan banget tapi dari cerminan liftnya itu, liftnya kan aluminium bang, maksudnya bisa seperti kaca, ngelihat kayak gitu. Saya ketawa bang, maksudnya ketawa tuh senyum gitu, senyum. Wah kata saya tuh, ya udahlah kalau misalkan kalian mau ganggu aja sekalian kata saya tuh. Saya mau pengen cepet-cepet pulang kata saya tuh, saya kangen sama teman-teman. Buka lift, kalau misalkan kita jalan terus kita ngebalik kan bang, ngebalik bejit, dan pas saya ngebalik bener bang, itu satu pocong, kan asalnya banyak, itu cuma satu pocong dengan muka hitam. Sekarang ganti lagi bang, mukanya hitam banget, terus nggak bisa ya mungkin lah, pokoknya mah nanah itu tuh keluarnya, saya ngeliat kayak gitu. Nah di situ saya langsung lemas, saya pingsan langsung. Saya nggak tahu ke atas itu lift, nggak tahu ke bawah, soalnya saya belum mijit. Saya cuma balik kayak gini, mau mijit ngeliat itu, saya pingsan. Udah pingsan kayak gitu, saya sadar di office FO, front office. Dan sadar itu siang hari bang. Dari jam 1:30-an. 1:30-an ya saya tidur mungkin ya, bukan pingsan, tidur. Saya bangun sekitar jam mau zuhur. Nah di situ katanya saya di situ teriak-teriak. Waktu tidur itu teriak-teriak kata orang-orang di situ. Nah di office FO saya teriak-teriak karena takut kedengaran sama tamu. Nah saya diamanin lah ke sebuah kamar. Dan di kamar itu ternyata kamar yang saya ngelihat anak kecil loncat-loncat. Saya didiamin di situ. Nah pas saya bangun di situ, pertama saya ngelihat anak kecil itu bang, pas di pinggir saya. Kata saya tuh, kamu lagi apa? Dia cuma ketawa aja, ketawa kan kasurnya 2 bang, kasurnya 2 twin yang kayak gitu. Dia ketawa langsung loncat-loncat lagi, loncat-loncat kasur lagi. Kata saya tuh, udah dek, kata saya tuh, udah jangan loncat-loncat, kata saya tuh, diam, kata saya tuh, diam. Dia nurut, dia diam, duduk gitu. Tapi nggak berapa lama, loncat-loncat lagi. Dan pas saya pas saya sadar, ternyata itu mimpi bang. Dan mimpi apa? Saya ada di office FO, bukan di kamar itu. Ternyata saya dipindahkan ke kamar itu, saya mimpi. Dan mimpi itu si anak kecil itu. Dan udah nggak berapa lama lagi saya pulanglah ke Indonesia. Dan di Indonesia itu saya juga ada cerita lain lagi, nanti aja bang. Berarti kejadian ini tuh setelah doser atau sebelum doser hilang? Jangan dijawab dulu, bakal ada di closing. Selesaikan apa yang harus diselesaikan. Diselesaikan apa yang harus diselesaikan. Tolongan ya Andranya. Itu dia guys, sebuah kisah dari Kang Desra ya, dimana ternyata ketika kerja di Arab juga udah muncul lagi pocong gitu. Apakah Kang Desra ini kayaknya nggak bisa pisah dari pocong gitu. Nah kita masih live dari Bandung nih, berujung nyeri-nyeri. Nah Kang Des, jadi ini kejadiannya sesudah dozer apa sebelum dozer? Jadi dozer ini ada kelanjutannya bang. Jadi saya pas cuti tahun 2012 saya cuti itu bang.
saya cuti dari Arab. Nah itu ada closingan Dozer, bukan closingan, cerita lanjutannya Dozer. Jadi ini cerita Arab tuh di sela-sela Dozer berlangsung gitu ya? Iya. Jadi kan. Tapi setelah Dozer hilang? Oh iya setelah Dozer hilang. Kan tahun 2012 saya tuh cuti ke sana. Terus saya ketemu teman-teman, kata teman-teman Hendra punya inisiatif buat main ke rumah Dozer, ke rumah orang tuanya. Jadi ini lanjutannya di situ. Iya, lanjutannya tahun 2012 kalau lanjutan Dozer. Itu ini dulu sebelum yang Kang Desra itu ke Australia. Sebelum cerita yang Arab ini ya. Australia dulu ya. Cerita di Arab ini kan tadi banyak yang di skip ya. Iya. Itu padahal banyak yang seru-serunya, yang serem-seremnya ya. Iya. Contohnya kayak saya sama orang India ini dikejar, tapi kan si orang India ini nggak bisa ngelihat ya. Jadi waktu itu di apartemen waktu mau ke atas, waktu mau naik, saya kan lagi udah beli sesuatu lah di toko sama si orang India. Terus saya bilang ada yang merhatiin. Terus kan si orang India ini ketakutan Bang. Dia lari, harusnya naik lift, dia lewat tangga gitu. Lewat tangga, dia jatuh dari atas, dari tangga itu jatuh ke bawah lagi. Terus naik lagi, jatuh lagi ke bawah lagi. Itu beberapa kali Bang dia Bang. Anehnya itu. Dan dia juga ngerasa kayak ada yang narik gitu. Contohnya kayak gitulah. Banyak sih Bang. Oke, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Thank you Kang Des udah mampir sama-sama, dan Bang. cerita ya di mana. Sama-sama. Nggak tahu juga ya apakah memang hotelnya yang horor atau jangan-jangan hantunya aja ngikut Kang Des nih. Setelah Dozer masih ngikut sampai ke Arab juga. Gimana kalau menurut kalian? Bisa banget komen di bawah. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tapi kan harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.